Puji Tuhan, mari kita buka dulu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dengar baik-baik, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan itu kerjasama, saudara. Dalam setiap aktivitas kita, saudara, untuk mendatangkan kebaikan, saudara, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya saudara semua di sini kan mengasihi Tuhan, amin. Saya juga percaya bahwa saudara di tempat ini ada dalam rencananya Tuhan, amin. Untuk kita nanti hidup bersama dengan Dia, hidup kekal, amin, saudara. Kita tahu, saudara kasih Tuhan, sekarang kita baru tahu oh Tuhan itu turut bekerja. Oleh sebab itu ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 ya, dikatakan demikian. Oleh sebab itu janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang apapun juga, nggak usah khawatir, saudara. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi nggak usah khawatir, Allah turut bekerja bersama dengan kita. Amin, saudara. Nggak usah khawatir. Rasul Paulus kata, hendaknya kamu jangan khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala hal dengan permohonan kita melalui doa, ucapan syukur, saudara. Maka ayat 7-nya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Amin. Jadi nggak usah khawatir, Allah turut bekerja. Apapun yang saat ini sedang saudara khawatirkan, hadapi, saudara kasih Tuhan, nggak usah khawatir. Tuhan bekerja. Amin. Amin. Berbahagialah yang mendengar, merenung, menyimak serta melakukan kebenaran firman. Puji Tuhan. Saudara, sepertinya bukan hal yang asing lagi ya, kalau di telinga kita itu kita mendengar perkataan seperti ini, saudara. Hidup adalah pilihan. Benar? Hidup adalah pilihan, saudara. Ya sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan kata-kata ini, saudara. Ya karena di satu sisi memang benar, saudara kasih Tuhan. Dalam hidup ini kita diperhadapkan, saudara, dengan banyak pilihan. Ya bayar. Kayak tadi kita mau datang ke tempat ini, kita pilih nih, mau ke gereja, apa mau ikut rapat di GBK sama Nasdem ya. Siapa tahu nanti gue jadi politikus ya, dapat tempat duduk. Nah, itu pilihan. Iya, di Serpong nih ada restoran Chinese baru buka. Ya. Saya langsung di WA sama anak saya. Ini di sini Pak, di depannya restoran ini Pak, katanya. Anak saya langsung tahu, saudara, saya kasih buku itu, ada di situ Pak. Itu pilihan, saudara. Banyak pilihan-pilihan, saudara. Dan kita tahu, saudara, di mana tidak ada seorang pun yang ingin memilih kegagalan. Ada di sini memilih gagal? Ada yang memilih salah, kesalahan? Ada yang di sini mau milih rugi dalam usaha? Nggak ada, saudara. Tapi kan kita nggak duga
masalah itu bisa datang tiba-tiba saudara dalam hidup kita tanpa diundang. Saudara kasih Tuhan, masalah itu datang tanpa diundang, tanpa kita harapkan. Saudara kasih Tuhan, seperti dalam beberapa tahun ini, tahu-tahu mendadak ada COVID. Saudara kasih Tuhan, pikiran cuma sehari 2 hari COVID-nya saudara. Ya, COVID apa COVID? Apa COVID yang? Ternyata COVID ini bisa sampai berlangsung sampai 3 tahunan, saudara kasih Tuhan. Ya. Coba bayangkan, saudara. Kan kita nggak kepikir, saudara. Tapi datang tiba-tiba. Tapi hidup ini juga tidak berhenti pada titik kegagalan, kesalahan yang kita alami, saudara. Kita tetap bisa belajar dari pengalaman buruk supaya kita nggak jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Amin, saudara. Kita bisa belajar. Oh, sekarang kalau COVID begini, ya pakai masker deh. Saya pakai, saudara. Coba saya buka karena saya mau bicara, ya, supaya suaranya nggak mendek begitu, saudara. Dan kan jarak kita jauh ya, saudara. Kalau kata saya seberang, kan nggak nyampe gitu, saudara. Maka saya copot saudara kasih Tuhan, supaya suaranya juga lebih enak gitu kedengarannya. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, memang benar saudara, kesalahan merupakan salah satu hal saudara yang sangat bisa menyesakkan hati. Sesak hati saudara saudara, sehingga orang bisa menjadi tawar hati saudara. Orang bisa jadi kecewa. Dengan kata lain, kita bisa menjadi orang yang menjadi putus asa, saudara. Putus asa. Tapi dengan tegas firman Tuhan berkata bahwa keputusasaan di saat kita mengalami kesesakan menunjukkan saudara kasih Tuhan bahwa kecilnya kekuatan atau kecilnya iman kita, saudara kasih Tuhan. Kalau kita melihat segala sesuatu sedikit begini aja udah kecewa, begitu aja udah marah, ya udah putus asa, saudara. Ya, saudara. Kecil iman kita, saudara. Karena setiap orang itu bisa melakukan kesalahan, kekeliruan, saudara. Tapi kita juga masih bisa belajar dari kesalahan itu, saudara. Kita nggak usah malu, saudara, karena pernah berbuat kesalahan, kita nggak usah malu, saudara. Selama hal itu dapat menjadikan kita lebih bijaksana dari sebelumnya. Amin, saudara. Kita nggak usah malu, kita akui aja. Barusan saya akui, saya minta maaf ya, saya nggak pakai baju yang maksudnya untuk ya, tapi tadi cuma rapi kok Pak, katanya. Nggak apa-apa ya. Biasanya kan kalau pendeta kan kalau nggak pakai batik kan pakai dasi, pakai jas. Ya saudara, saya ini biasa aja. Tapi nggak apa-apa, Bapak rapi kok. Nah, puji Tuhan ya saudara. Karena kita datang di sini bukan mau lihat saya, ya ya. Mau lihat saya apa mau ketemu Tuhan? Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya mau udah umur 73, ya saudara, saya udah 73. Udah kelihatan gelapnya saudara. Cuma mukanya aja masih fresh ya. Amin. Masih terang, masih merah gitu saudara. Masih Tuhan. Dan tadi kepanjangan itu saudara. Karena keterbatasan pengetahuan kita, karena mungkin kita nggak tahu ya saudara kasih Tuhan, lupa dan macam-macam hal yang membuat kita itu salah bertindak saudara dalam mengambil keputusan saudara. Pasti akan mengalami rasanya kita melakukan kesalahan. Saya beberapa kali tempoh hari saudara dari Pondok Indah itu kalau mau kesini saya lewat tol saudara, nyasar saudara. Ya, saya lihatnya pemulang. Karena selalu ini katakan pemulang saudara, mau menuju ke pemulang. Jadi saya ke pemulang saudara. Ini di mana ya? Kok jadi begini nih?
muter saudara, balik lagi, masuk lagi tol lagi saudara, sampai habis 130.000 saudara bayar tol, nggak nyampe. Akhirnya saya keluar balik jalan lama lagi saudara, nyampe 130.000, bukan sekali saudara. Berulang-ulang saya sama istri saya, lu gimana sih? Iya gue lupa nih, mana ya? Kita berhenti dulu, berdua, ambil kiri, ambil kanan nih. Udah kiri aja, saya ambil kiri, kasar dulu. Ambil kanan, saya kasar dulu. Ya saudara, kita sering tahu ya buat kesalahan. Kenapa? Karena ketidaktahuan, lupa saudara, macam-macam hal yang membuat kita salah bertindak dalam mengambil keputusan saudara semua. Dan pasti kita akan merasakan ya sepertinya kita itu melakukan kesalahan. Tapi yang penting, kenalilah kesalahan-kesalahan dan pelajarilah supaya kita jangan terus berkubang saudara, mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Seorang presiden Amerika, Roosevelt, dia pernah berkata demikian, satu-satunya orang yang tidak membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Kalau kita diam aja, saudaranya, itu pun kita nggak pernah berbuat kesalahan, saudara. Itu pun juga udah salah. Seorang hamba Tuhan lain, saudara, Paul Galvin, dia pernah mengatakan, saudara kasih Tuhan, jangan takut dengan kesalahan. Jangan takut, saudara kasih Tuhan. Karena kebijaksanaan itu biasanya lahir dari kesalahan. Jadi tetaplah berkarya. Salah, ulangi saudara. Kita lakukan saudara. Jangan takut saudara kasih untuk kesalahan. Saudara, beberapa tahun yang lalu, sudah puluhan tahun yang lalu, saudara Tuhan, berdiri sebuah perusahaan lilin, saudara. Pada zaman itu perusahaan ini sangat maju, saudara kasih Tuhan, karena belum ada lampu, saudara kasih. Jadi setiap orang pakai lilin, saudara, di rumah pakai lilin, saudara kasih Tuhan. Saya pernah melayani di Bangka, saudara. Itu di Bangkanya itu di pelosok lagi, saudara, di pelosok dari Bangka, saudara. Pakai genset. Malam tuh pakai genset saudara, tapi sampai jam 10. Setelah jam 10 gensetnya mati, pakai lampu templok. Besok pagi-pagi saudara bangun ini saudara, hitam semuanya. Nah ini perusahaan lilin saudara, waktu zaman dulu itu lakunya bukan main. Perusahaannya maju saudara kasih Tuhan, karena belum ada lampu, jadi semua orang pakai lilin saudara. Tapi saat Thomas Alva Edison, saudara, dia berhasil menemukan lampu pijar, penjualan perusahaan lilin ini, saudara, merosot, saudara, merosot. Orang nggak mau lagi pakai lilin, maunya pakai listrik, ya pakai lampu. Ya kalau pakai lilin, saudara, pagi-pagi bangun hitam semua, saudara, hidung kita hitam, saudara. Merosot, saudara, saudara. Nah, jelas orang lebih senang pakai lampu daripada lilin. Keadaan ini otomatis membuat keuangan perusahaan anjlok, saudara. Keuangan perusahaan terancam, saudara. Tapi di tengah-tengah krisis itu terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan saat perusahaan itu sedang istirahat siang, saudara. Lagi istirahat siang, perusahaan lilin ini, si karyawan itu lupa mematikan mesin pembuat adonan daripada lilin. Lupa, begitu lupa, saudara, akibatnya muncul busa-busa, saudara kasih Tuhan. Busa-busa yang dipenuhi dengan gelembung-gelembung udara di dalam adonan lilin itu. Awalnya karyawan ini mau buang adonan-adonan yang rusak, saudara kasih Tuhan. Akibat kesalahan tadi matiin, saudara. Dia mau buang, saudara, tapi
Dia coba ambil sedikit, saudara. Ya, dia ambil sedikit, dia coba membuat sabun, saudara kasih Tuhan. Dia buat sabun, saudara, dari bahan yang merusak, ya saudara kasih Tuhan. Sungguh nggak diduga-duga, saudara kasih Tuhan. Dia karena coba-coba salah, saudara kasih Tuhan, ada kesalahan, saudara. Ternyata saudara, waktu dia coba-coba bikin ini, saudara, dia bikin campuran-campuran lain jadi sabun, saudara. Nggak disangka-sangka masyarakat menyukai sabun buatannya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Maka sejak itu perusahaan ini kembali hidup, saudara. Kembali hidup dengan produk barunya, yaitu sabun, saudara. Lilinnya tetap, tapi sedikit, saudara. Tapi lebih banyak sabun, saudara. Nama perusahaan itu adalah Protect and Gamble. Ya, perusahaan sabun dan shampoo yang kita kenal sana. Semua pakai kan? Ada pakai shampoo? Pakai loh, ya, saudara Tuhan. Ada seorang karyawan koki. Ini lain cerita lagi, saudara. Ada seorang koki, dia lupa memasukkan baking powder, saudara Tuhan, ke dalam adonan resep kue coklat. Dia lupa masukin baking sodanya, saudara Tuhan. Akibatnya setelah dipanggang kue coklat ini nggak mau mengembang. Nggak mengembang, saudara kasih Tuhan, alias bantet, saudara. Jadi bantet. Herannya, meskipun bantet, saudara, orang-orang yang mencicipi kue coklat bantet ini suka, senang, saudara kasih Tuhan. Mereka mengatakan, oh, ini resep kue coklat yang baru. Ya, saudara kasih Tuhan, resep coklat yang baru. Jadilah namanya brownies yang kita senang sekarang. Tahu brownies? Halo, tahu? Bawa nggak? Iya. Saya kira di bawah ini, saudara. Jadi brownies, saudara kasih Tuhan, kue coklat bantet yang kita kenal sekarang ini namanya brownies. Banyak, saudara. Saudara, rancangan Tuhan itu sempurna. Sempurna bukan berarti semuanya mulus, semuanya lancar, dan tidak ada masalah di dalamnya. Bukan demikian, saudara. Sempurna justru karena Tuhan kita bisa memakai tiap-tiap kegagalan, kesalahan kita untuk mewujudkan rencana daripada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan takut salah, saudara. Tuhan turun bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Jangan putus asa karena kesalahan yang kita buat. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harus percaya bahwa rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh kesalahan kita, kecuali yang disengaja, ya saudara kasih Tuhan. Udah tahu, saudara kasih Tuhan, pisau ini tangan saudara tetap pisau, kena bacok, ya itu salah sendiri, saudara kasih Tuhan. Itu bukan kesalahan daripada Tuhan, itu salah kita sendiri. Ya, ya. Demikian, saudara kasih Tuhan. Ada seorang sastrawan Kristen yang bernama James Joyce. Dia berkata, kesalahan adalah pintu gerbang, saudara, sebuah penemuan. Itulah yang dialami oleh karyawan pabrik lilin ini maupun koki pembuat brownies ini, saudara kasih Tuhan. Saat melakukan kesalahan, saudara kasih Tuhan, pada adonannya, saudara kasih Tuhan, mereka tidak menyalahkan diri sendiri, saudara. Mereka nggak menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Kenapa lu tadi nggak kasih tahu gue supaya mesin itu bisa dimatiin?
Kenapa lu nggak ingetin gua supaya banking saudaranya bisa dimasukin? Enggak, saudara. Mereka nggak salahkan orang lain, mereka juga tidak menyalahkan dirinya sendiri, saudara. Dari peristiwa ini kita bisa menilai, melihat bahwa sukses itu sangat berhubungan dengan tindakan. Amin. Dengan tindakan, saudara. Orang-orang yang sukses itu terus bergerak, saudara. Mereka membuat berbagai macam kekeliruan, tapi tidak menyerah. Amin, saudara. Amin. Beberapa tahun yang lalu, kakak saya itu ketemu sama Lim Suyong. Lim Sudono Salim, orang yang terkaya, ya, konglomerat dari Indonesia, yang punya pabrik terigu, saudara, yang punya pabrik semen, Indosemen, saudara situ, dan banyak lagi, saudara. Kakak saya itu ketemu sama dia. Dulu waktu Om Lim itu jatuh, dia pernah datang sama papa saya. Ya, saudara, saling membantu, gitu, saudara. Nah, waktu kakak saya jatuh, saudara kasih Tuhan, usahanya ambruk, papa saya juga jatuh, saudara kasih. Kakak saya datang sama Om Lim. Om Lim cuma tapok-tapok tangannya. Encek ini udah 10 kali jatuh bangun. Dia bilang encek, saudara. Ya. Encek ini udah 10 kali jatuh bangun. Encek gak bisa bayar, encek datang. Om, Pak, kok cek, tunda dulu ya, sabar ya, belum bisa bayar nih, nanti kalau udah bayar. Dan maksudnya ingetin kepada kakak saya, saudara, lu boleh, gue kasih lu pinjam, tapi jangan lupa dikembalikan. Amin, saudara. Amin. Itu saudara situ. Di situ dikatakan, saudara, ya, saudara. Sukses itu sangat berhubungan dengan tindakan kita. Apa ada di antara kita yang sedang merasa diri gagal? Haleluya, haleluya. Ada? Mungkin ada, cuma angkat tangan ke bawah aja deh. Ya. Kalau ke atas kan enak. Angkat tangan ke bawah. Jangan baik-baik, saudara. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata apa, saudara? Allah turut bekerja. Amin, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Amin. Jangan takut, saudara, kasih Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan dengan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Udah tahu salah, saudara, ya udah, gue perbaiki lagi deh. Ya, saudara. Lu harus main kabur lagi, saudara, Tuhan. Gue perlu duit nih. Kerjaan gak diselesai-selesaiin, saudara, kasih Tuhan. Main kabur aja, saudara. Belum selesai main kabur, saudara. Ayo. Nggak bisa begitu, saudara kasih Tuhan. Saya sudah saksikan buat saudara berkali-kali, saudara kasih Tuhan. Ya. Saya utang sama bank, saudara kasih Tuhan. Utang sama bank 120 juta. Nggak bisa bayar, saudara kasih Tuhan. Saya gadein rumah saya, saudara. Gadein. Nggak bisa bayar. Tapi saya datang. Bayar dong. Nggak punya duit nih. Entar aja kalau ada duit. Setengah tahun ditelepon lagi. Ya, dari utang 120. Nggak usah bayar 120. Lu bayar 100 aja deh. Aduh, kagak punya duit nih. Maaf. Sorry, nanti kalau punya duit. Kapan nanti? Nggak tahu, nanti aja. Pokoknya nanti aja, saudara. Ya. 6 bulan ditelepon lagi. Datang lu. Udah nggak usah bayar 100. Bayarnya 80. Nggak punya duit juga, saudara. Setengah tahun lagi. Ditelepon lagi, saudara. Udah nggak usah 80, 60. Nggak punya juga, saudara. Orang mau makan aja susah. Udah 60, saudara. Dipanggil lagi, saudara. Itu sampai 3 tahun.
6 bulan saudara dipanggil saya. Udah nggak usah 60, lu bayar aja 45. Nggak punya duit. Coba bayangin saudara. Ya, dipanggil terus saudara, tapi saya tetap datang, saya nggak kabur saudara kasih Tuhan. Saya datang. Kalau nggak itu dijual aja dah. Kan sertifikat sama bapak. Udah jual aja. Kalau ada lebihnya kasih, kalau nggak ada lebihnya kontrakin saya aja setahun. Kontrakin di rumah. Sampai saya ngomong begitu saudara. Saya kan memang saya salah, saya hutang. Amin saudara. Akhirnya mas saudara, udah mau usah 60, 45, nggak punya juga saudara. Dipanggil, ambilnya, lu bawa pulang dah. Sertifikatnya dikembaliin begitu aja, nggak bayar. Amin saudara. Tapi datang saudara kasih Tuhan. Kita datang, tetap kita kerjain. Amin saudara. Jangan kabur saudara kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan itu turut bekerja saudara, mendatangkan kebaikan buat kita. Amin saudara. Bukan berarti itu sama Tuhan itu jalannya mulus lancar semua. Enggak, saudara kasih Tuhan. Kita tetap terus berdoa. Ini udah 9 bulan, masih banyak bangku kosong saudara kasih Tuhan. Kita terus tetap berdoa. Amin saudara. Amin. Di sini tiap hari juga ada doa tuh. Yang datang tuh Pak Jimmy tuh, ya. Doa puasa dia suka datang, saudara kasih tuh. Pak Putut tuh datang. Coba tanya tuh Pak Putut tuh, berapa kali dia tergoncangkan keuangannya perusahaan. Tapi dia terus tetap cari Tuhan. Amin Pak Putut. Saya tuh dari awal sama Pak Putut. Dari dia punya toko cuma 2 kali 3 meter. Maaf, dia bukan menghina ya, bukan mengecilkan. Cuma 2 kali 3 sama belakangnya kereta api. Sama. Kalau mau ngomong udah lewat kereta api lewat, mau ngomong nggak kedengeran sama. Dokongan dia terus berkembang saudara. Memang akhirnya dia kena tertipu juga. Ya, ada kesalahan dia percaya sama orang lain, akhirnya tertipu, dia nyungsep lagi. Saya percaya Tuhan akan terus buka jalan dan memberkati kembali. Amin Pak Putut. Ya. Jangan takut saudara kasih Tuhan. Ya. Jadikan semua itu proses untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada kesuksesan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang memilih untuk gagal. Ya. Tadi saya sudah tanya, kita di sini semua nggak mau gagal. Tapi kita selalu bisa memilih untuk bangkit dari kegagalan kita. Amin saudara. Kalau kita gagal, percaya Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati. Ya, pemimpin pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu namamu, ku tahu rasamu, hanya Tuhan tempat jalan. Aku
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami, sehingga kami boleh merenungkannya, menyimaknya, dan melakukannya. Kami percaya sebagaimana pujian yang mengatakan, kasih-Mu begitu dalam atas kami, dan Kau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Bapak, berkati waktu jemaat-Mu di minggu-minggu yang akan datang ini, berkati baik kesehatannya, rumah tangganya, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doa setiap hari diadakan di tempat ini. Mulai kalau hari Selasa sampai dengan Kamis itu dari jam 11. Kalau hari Jumat itu disertai dengan puasa. Itu dimulai dari jam 12 siang. Bapak Ibu ada waktu silakan hadir. Tapi kalau untuk hari Rabu besok itu libur ya, tanggal merah, hanya libur sekali aja. Selasa tetap ada doa di tempat ini. Kalau ada waktu silakan kami undang, karena doa itu sangat penting sekali dan sangat berharga di dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, saya percaya kuasa Tuhan yang membuat kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian juga untuk persembahan tidak kami edarkan, tapi di belakang ada amplop persembahan. Bapak Ibu nanti kalau mau persembahkan silakan ambil amplop dan masukkan di dalam kotak persembahan. Bapak Ibu memberkati pekerjaan Tuhan, gak akan banyak kekurangan, tapi Tuhan memberikan lebih dan lebih. Amin. Percaya? Kalau percaya, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Demikian juga pada siang hari ini Bapak, kami mengucap syukur firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini. Firman-Mu memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami percaya pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami percaya justru Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Engkau jadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan suka firman-Mu di tempat ini Tuhan. Membuat hati umat-Mu bersuka cita yang luar biasa. Urapi terus dengan urapan kuasa Tuhan, supaya urapannya akan menuntut lebih lagi Tuhan. Firman-Mu diberitakan dimanapun hamba-Mu mengutus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ambil bagian pada siang hari ini, baik itu worship leader, para singer, imam-imam musik Tuhan. Engkau berkati pelayanan daripada hamba-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, TNI, Polri-nya, DPR, MPR. Engkau memberkati Tuhan. Taruh roh takut di dalam hati mereka untuk menjalankan roda pemerintah di dalam bangsa ini, supaya bangsa ini Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan, malaikat-malaikatmu menyertai kami, tibakan di rumah kami dengan selamat, baik kami yang memakai kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kami percaya malaikatmu juga menyertai kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami juga rindu pulang membawa berkat yang luar biasa. Mari sedang dimakan doa. Kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terima di dalam iman berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pada sebut yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama berkata, Amin. Selamat siang Tuhan.